Bila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Apabila mulut jauh dari asmanya, langkahnya hidup bagai hilang berkahnya. Apabila dunia telah merantai sang jiwa, siap-siap akhirat meninggalkannya. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khotimah. Di bayang-bayang fata morgana, dirimu mohon selamatkan hamba. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi ja'alal masajida buyutan lahu fil ardh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para perindu surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana bulan Ramadan sudah kita jumpa di dalamnya. Bagaimana kita sebagai hamba untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak yang hadir di masjid-masjid, di musola-musola, bahkan semua aktivitas ibadah kita lakukan di masjid. Mudah-mudahan masjid-masjid kita, musola-musola, tempat di mana kita menggali ilmu, di mana majelis taklim dihidupkan di dalamnya, insya Allah menjadi berkah di dalam bulan suci Ramadan ini, menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita rindukan, yang selalu kita dambakan kehadirannya, baik di dunia ini maupun nanti pada waktunya di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan selalu bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita akan selalu rindu merasakan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi, siang, sore, kita kumpulkan harta-harta kita, kita kejar kemana dia berada. Aktivitas kita selama di dunia kita cari, kita belanjakan harta itu. Yang kita makan bisa jadi busuk, yang kita belanjakan dengan pakaian bisa jadi pakaian kita menjadi usang. Tapi ada hal yang mungkin lebih manfaat untuk dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa membentuk satu gagasan yang luar biasa ketika kita hadirkan pada saat ini, untuk orientasinya bagaimana kita memikirkan membangun masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Para perindu surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi apa yang kita sedekahkan, kayu, semen, bahkan marmer yang seindah, yang sebagus itu kita berikan untuk donasi, memberikan gagasan untuk membangun masjid. Hadirin luar biasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlahu. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita kalau membangun masjid, Allah juga akan membangunkan hal yang sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para perindu surga yang tentunya akan memberikan suplai atau satu donasi untuk rumah-rumah Allah yang ada di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, betapa mulianya, betapa luar biasanya mereka ketika mendonasikan, menginfakkan, mensedekahkan semua harta mereka untuk kepentingan pembangunan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kayu tadi, semen yang tadinya sebagai satu gagasan luar biasa,
Tapi paling penting kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bisa menerapkan ini. Bagaimana kita bisa membangun masjid-masjid Allah ini. Tapi suatu yang luar biasa, Allah menampakkan rahmatnya untuk kita semua. Ketika tadi masjidan, Allah di satu surah menjelaskan menjadi jamak dari kalimatnya, menjadi masajidanillah. Artinya ini satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nilai kemanusiaan kita, saya sebagai arsiteknya, saya sebagai penyumbang terbesar, saya sebagai penyumbang wakaf tanah yang besar. Tapi bukan itu. Allah mengikat semua itu sehingga kita semua terhindar dari penyakit-penyakit hati tadi. Allah sudah amankan ketika kita sudah berinfak, sudah bersedekah, memberikan sesuatu yang lebih untuk pembangunan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rahmat yang luar biasa yang kita terima dari semua yang kita berikan, donasi apapun dalam bentuk apapun di dalam kehidupan kita untuk masjid-masjid Allah. Tak lain dan tak bukan hadirin para perindu surga yang dimuliakan Allah, bahwa generasi inilah yang kita pikirkan. Bayangkan ketika tidak ada masjid dan di dalamnya tidak ada orang yang mau hadir di dalam masjid tersebut, apa yang menjadi pikiran, beban kita sebagai orang tua untuk generasi yang lebih hebat? Kalau tak ada masjid, apa yang harus kita lakukan? Insya Allah pada waktunya nanti kita bisa membangun satu peradaban yang luar biasa melalui masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada waktunya nanti kita akan mendirikan masjid-masjid Allah. Insya Allah pada saat ini kita juga akan terus berupaya bagaimana masjid-masjid Allah ini melalui donasi-donasi semuanya akan menjadi lebih baik di hadapan Allah. Harta kita yang kita miliki menjadi harta yang berkah pada waktunya nanti, baik di alam barzah, di alam akhirat, kita bisa memanfaatkan itu semua menjadi syafaat buat kehidupan kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, orang yang lebih dekat dengan masjid, mereka akrab, berinteraksi dengan masjid, itu artinya iman kita dalam kondisi yang baik hadirin. Insya Allah dengan donasi yang Bapak Ibu berikan pada saat ini, kita akan mencoba dan akan kita wujudkan sebagai sarana mercusuar di Kertapati. Kita akan bangun di tempat ini, lokasi ini sebagai masjid yang mungkin merubah tatanan hidup kita, anak cucu kita, dan semua orang-orang yang kita cintai di sekitar kita, tetangga kita, saudara kita. Insya Allah manfaat pada waktunya nanti. Inilah lokasi Bapak Ibu hadirin, lokasi di mana Masjid Zain Al-Muttaqin akan kita dirikan di sini. Semoga menjadi satu kebanggaan buat kita untuk membenahi diri kita, memperbaiki diri kita, evaluasi diri kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.